Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori behavioral. Namun, sebelum masuk kepada pematerian, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu yuk dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya Lili Sabrina Nur Isnainiwe dengan NIM 2105789. Perkenalkan, saya Afifatul Karimah dengan NIM 2100078. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tausia Hasanah dengan NIM 2104825. Halo semuanya, perkenalkan saya Monica dengan NIM 2103308. Halo, aku Yuli Agnia Sabila dengan NIM 2100177. Di sini saatnya aku mau menjelaskan mengenai konsep teori behavioral. Nah, teori behavioral ini perilaku atau behavior modification dan terapi perilaku atau behavior terapi. Pendekatan behavior ini pertama kali digunakan oleh Lindsay pada tahun 1954 dan tahun 1958. Istilah dari pendekatan tingkah laku lebih dikenal di negara Inggris dan sedangkan untuk di Amerika Serikat lebih terkenal dengan istilah behavior modification. Namun di kedua negara tersebut, pendekatan tingkah laku ini terjadi secara bersamaan. Salah satu tokoh dalam teori behavioristik atau behavioral ini, teman-teman udah pada tahu belum? Nah, salah satunya ada yang kita kenal, pasti sudah kita kenal, yaitu B.F. Skinner yang pada tahun 1953 ini menuliskan sebuah buku yang berjudul dengan Science and Human Behavior. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan mengenai peranan dari teori operan conditioning dalam perilaku manusia. Nah, teori behavioral berkembang secara logis dan keseluruhan sejarah menurut psikologi instrumental. Untuk mengetahui operan conditioning ini, teman-teman bisa mengikuti caranya, yaitu dengan memilih perilaku menjadi responden behavior dan operan behavior. Nah, responden terjadi pada conditioning klasik, di mana reinforcement mendahului UCR atau CR. Tahap yang kedua yaitu positif dan negatif reinforce. Nah, kehadiran PR dapat menguatkan perilaku yang muncul, sedangkan justru ketidakhadiran NR yang akan menguatkan perilaku. Yang ketiga yaitu ada extinction. Nah, menghilangnya perilaku akibat dihilangkan reinforce. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu ada schedule of reinforcement. Nah, berbagai variasi dalam penjadwalan pemberian reinforcement terjadi pada tahap ini. Yang kelima yaitu ada discrimination. Nah, organisme dapat diajarkan untuk berespon hanya pada suatu stimulus dan tidak pada stimulus lainnya. Tahap yang keenam yaitu ada secondary reinforcement, yaitu stimulus yang sudah melalui proses pemasangan atau conditioning dengan reinforce asli sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan efek tahap yang terakhir yaitu dengan aversive conditioning, yang dimana proses conditioning dengan melibatkan suasana tidak menyenangkan. Tokoh yang kedua, teman-teman udah pada tahu belum nih bahwa Bapak psikologi yang sering kita dengar ini ternyata menggagas teori mengenai behavior. Salah satunya yaitu ada Bapak psikologi kita yaitu Ivan Pavlov. Nah, Pavlov juga di sini bereksperimen dengan classical conditioningnya yang memberikan pengaruh besar terhadap teori behavioral. Dalam eksperimennya, Pavlov mengungkapkan kegunaan teori dan teknik dalam memecahkan masalah tingkah laku yang abnormal. Seperti teman-teman udah pada tahu belum bahwa di sini perilaku abnormal yang digagas oleh Pavlov salah satunya atau diantaranya yaitu ada histeria, kemudian ada obsesional dan paranoid. Nah, obsesionalnya itu obsesional neurosis.
dengan menerapkan strategi yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, yaitu individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus, yaitu stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan terhadap respon yang diinginkan. Sementara itu, individu tidak menyadari bahwa dirinya dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Nah, sekian teman-teman untuk konsep dari teori behavioral. Pandangan tentang manusia dalam teori behavior. Berdasarkan pada hakikat manusia, dalam Senyata 2012, teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Nah, deterministik itu sendiri dapat diartikan sebagai keyakinan filosofi bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Kemudian manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan dari interaksi ini tuh menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadiannya. Nah, perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragam jenis penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Jadi, dalam teori pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon pada lingkungannya dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Kemudian manusia itu memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian, serta perilaku seseorang itu ditentukan oleh intensitas dan beragam jenis penguatan yang diterima dalam situasi kehidupannya. Tujuan konseling behavior. Nah, tujuan konseling dalam teori behavior ini lebih menekankan pada proses perubahan tingkah laku yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam teori behavior ini, konseling diajak untuk menentukan tujuannya secara spesifik, dapat diukur dan bermanfaat bagi konselingnya sendiri. Lalu konselor menggunakan pendekatan konseling klinis untuk mengatasi gangguan perilaku yang ditunjukkan oleh konseli. Nah, pendekatan behavior ini tuh bersifat direktif, yang artinya memberi arahan kepada seorang konseli. Lalu peran konselor dalam pendekatan ini adalah aktif dan direktif. Aktif di sini konselor mendorong seorang konseli itu menuju perubahan yang diharapkan. Sedangkan direktif itu upaya konselor untuk memberi arahan kepada konselinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik teori behavioral. Nah, perlu teman-teman simak bahwa di sini terdapat 10 karakteristik teori behavioral. Yang pertama yaitu terdapat terapi perilaku selalu didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Yang kedua yaitu terapi perilaku berhubungan dengan permasalahan konseli. Ketiga, konseli dalam terapi perilaku diharapkan dapat berperan aktif yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat yaitu seorang konselor selalu menekankan berbagai keterampilan pada konseli untuk mengatur dirinya dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kelima yaitu ukuran perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang nampak dan tidak nampak, sehingga mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi perubahan dapat dilakukan. Yang keenam yaitu dengan menekankan pendekatan self-control. Di samping konseli telah belajar dalam strategi mengatur dirinya. Yang ketujuh yaitu intervensi. Intervensi perilaku bersifat individual dan menyesuaikan pada permasalahan khusus yang dialami oleh konseli. Yang kedelapan, pentingnya kerjasama antar konseli dengan konselor. Yang kesembilan yaitu dengan menekankan aplikasi dengan cara yang praktis sehingga mudah dipahami oleh konseli. Yang terakhir atau yang ke-10, di sini konselor bekerja keras untuk mengembangkan prosedur kultural secara spesifik untuk mendapatkan konseli yang taat dan kooperatif.
Sekian untuk karakteristik dari teori behavioral ini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang karakteristik lain dalam teori behavioristik, yaitu menurut Georgi dan Christiani berasumsi bahwa pertama, individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Yang kedua, pikiran irasional berasal dari proses belajar yang didapat dari orang tua dan budayanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Keempat, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri yang terus-menerus dan resepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, jadi bukan karena kejadian itu sendiri. Yang kelima, individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Keenam, pikiran dan perasaan negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsinya. Karakteristik atau peran konselor dalam teori behavioral ini juga yang pertama aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua mengkonfrontasikan pikiran irasional konseli secara langsung. Ketiga menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Yang keempat secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional tersebut. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Yang keenam, bersifat didaktif. Adapun keterampilan konseling yang harus dimiliki yaitu empati, menghargai, ketulusan, dan kekonkretan serta konfrontasi. Beralih ke topik selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik dan proses dalam konseling behavioral. Di dalam kegiatan konseling behavioral, tidak ada suatu teknik konseling yang selalu harus digunakan. Teknik konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan individual klien, dan tidak ada suatu teknik pun yang selalu digunakan untuk semua kasus. Teknik behavioral dibagi dalam dua bagian, yaitu teknik tingkah laku umum dan teknik spesifik. Teknik tingkah laku umum sendiri terbagi lagi menjadi dua bentuk, diantaranya ada shaping, yaitu teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Lalu yang kedua ada ekstingsi, yaitu teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapat keuntungan. Lalu teknik yang kedua ada teknik spesifik. Teknik ini meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ada desensitiasi sistematik, yaitu teknik yang paling sering digunakan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desensitiasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Lalu yang kedua ada pelatihan asertivitas. Teknik ini mengajarkan klien untuk membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan asertif. Prosedur yang digunakan adalah permainan peran. Teknik ini dapat membantu klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan atau menegaskan diri di hadapan. Yang terakhir ada time out, yaitu teknik aversif yang sangat ringan. Apabila tingkah laku yang tidak diharapkan muncul, maka klien akan dipisahkan dari penguatan positif. Time out akan lebih efektif bila dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Seperti yang kita ketahui, bahwa konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang untuk memecahkan masalah. Lantas, bagaimana sih proses berlangsungnya konseling behavioral itu? Secara singkat, konseling behavior dimulai dengan mengadakan perubahan perilaku pada klien melalui pemberian penguatan atau ganjaran secara berulang-ulang agar perilaku yang dikondisikan dapat menetap. Setelah perilaku yang diinginkan tetap dilakukan atau setelahnya terjadinya perilaku baru yang sesuai, maka klien harus diberikan instruksi yang harus dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, perilaku tersebut harus dikondisikan agar tetap ada dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang dialami.
dan berikutnya merubah emosi yang dialami menjadi emosi yang dapat diterimanya. Keberhasilan konseling menurut teori behavioral REBT menyangkut beberapa indikator. Menurut Ivey sendiri, pada tahun 1987, indikator tersebut berupa yang pertama, hubungan antara pengalaman yang positif. Yang kedua, operasional perilaku atau making the behavior concrete and observable. Yang ketiga, analisis fungsional atau the ABCs of behavior. Yang terakhir, yakni memiliki ketetapan tujuan perubahan perilaku atau making the goal concrete. Nah, dalam hal ini, Wolfe dan Dryden mempertegas pada tahun 1998 bahwa kerangka atau hubungan antara konselor dan konseli diharapkan atau dikatakan berhasil ketika adanya hubungan timbal balik yang positif, yang berkompetensi dan beraktivitas bimbingan. Yang kedua, konselor tetap berada pada jalan atau tujuan yang positif yang juga sesuai dengan keadaan konseli, self-disclosure atau kooperatif yang berorientasi pada tujuan adanya proses konselor dan konseli. Dapat diambil kesimpulan, keberhasilan kegiatan konseling dalam teori REBT behavioral ini adalah beberapa aspek terpenuhi yang mulai dari dan konseli, tujuan yang akan dicapai, pengembangan perilaku yang terjadi, dan analisis terhadap konselor sendiri. Ketika beberapa indikator keberhasilan atau beberapa aspek yang sudah disebutkan di atas sudah tercapai bersama dalam kegiatan konseling, maka konseling ini dikatakan sukses dan dapat mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, tidak terasa